Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sistem basis data tentang reservasi restoran, mulai dari permasalahan, IRD, tabel relasional, dan MySQL-nya. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Cakra Tricahyo dengan NPM akhir 381. Saya Sabrina Tunisa dengan NPM akhir 379. Saya Zira Bunga Mutiara dengan NPM akhir 377. Saya Siti Dania Fatmawati dengan NPM akhir 383. Saya Atalia Putri Fahya dengan NPM akhir 416. Saya Muhammad Rehan Maulana dengan NPM akhir 386. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan membahas tentang proyek sistem reservasi restoran terintegrasi. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Dengan anggota Azira Bunga Mutiara dengan NPM terakhir 377, ada Sabrina Tunisa dengan NPM terakhir 379, Cakra Tricahyo dengan NPM terakhir 381, Siti Dania Fatmawati dengan NPM 383, Muhammad Rehan Maulana dengan NPM terakhir 389, dan yang terakhir ada Atalia Putri Fahya dengan NPM terakhir 416. Oke, sekarang kita akan ke overview atau gambaran umum tentang apa yang akan kita bahas. Di sini ada latar belakang, masalah yang ingin diselesaikan, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, aktor atau pengguna sistem, yang terakhir ada skenario penggunaan. Yang pertama kita akan membahas latar belakang. Jadi di slide ini kita akan membahas dulu latar belakang, kenapa sih kita membuat sistem ini. Bayangin aja, restoran yang masih pakai sistem manual, kayak misalnya pakai buku catatan atau lewat chat WhatsApp, pasti pernah kan ngalamin masalah kayak meja ke booking 2 kali, atau nama pesanan atau nama pelanggannya itu nggak dicatat. Nah, itu yang akan kita bahas di materi ini. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang ingin diselesaikan. Yang pertama ada double booking meja akibat pencatatan manual. Ini sering banget terjadi kalau masih pakai catatan manual. Kayak misalnya kita pesan nomor meja, nomor 3 lewat telepon, terus ada lagi yang mesen lewat Instagram. Nah, jadi pelanggan datang, terus tiba-tiba udah ada yang nempatin. Jadi pelanggan bakal kesel kan? Nah, di sistem kita nanti bakal ngecekin real time. Jadi kalau meja udah penuh, langsung nggak bisa dipesan lagi. Yang kedua, kesulitan melacak ketersediaan meja berdasarkan waktu dan kapasitas. Misalnya kayak ada pelanggan nih telepon mau booking meja untuk 4 orang jam 7 malam. Kalau manual, staff harus buka buku catatan, cek dulu satu persatu meja mana yang kosong, yang muat 4 orang. Belum dipesan di jam itu, ribet banget kan? Sistem kita nanti bakal otomatis kasih rekomendasi, tinggal pilih, gak perlu cek manual. Yang ketiga, ada proses pembayaran yang terpisah dari data reservasi. Sering juga kan proses pelanggan mau bayar, kasir baru cari nih reservasinya atas nama siapa, pesanan apa aja, kadang tercatat di buku kasir. Tapi data reservasinya di buku host, jadi kayak putus hubungan gitu, jadi kayak pisah-pisah gitu, ininya di mana, itunya di mana. Nah, kan jadi kepisah kan, itu jadi susah. Nah, di sistem kita, begitu pelanggan selesai, langsung klik reservasinya, masuk nominal, bayar, semua tercatat dalam satu tempat, jadi nggak bakal kemana-mana lagi. Nah, yang keempat, tidak ada database pelanggan untuk layanan berulang atau pemasaran. Kalau pelanggan datang lagi, restoran nggak punya catatan, ini pelanggan biasanya mesen apa, alergi apa, atau udah beberapa kali kesini. Padahal data itu bisa dipakai buat kasih pelayanan personal.
kayak misalnya acara ulang tahun atau acara pengen kumpul-kumpul, meeting atau apapun itu. Atau ini ada promo khusus buat si pelanggan yang sering datang ke tempat kita. Dengan sistem kita, data pelanggan tersimpan rapi, jadi bisa bikin hubungan yang lebih personal. Yang kelima, manajemen staff yang kurang terstruktur dalam menangani reservasi. Siapa yang menangani reservasi, siapa yang layanin di meja tertentu, kadang suka tumpang tindih gitu kan, atau malah nggak jelas kayak tanggung jawabnya tuh siapa-siapanya. Kayak misalnya tiba-tiba seharusnya si A, tiba-tiba si A nggak masuk, ganti si B, jadi kayak main tumpang tindih gitu. Nah, nanti di sistem kita setiap reservasi bisa ditugaskan ke staf tertentu. Jadi kalau ada masalah atau pelayanan yang kurang baik, langsung tahu harus apa, tanya ke siapa. Yang keenam, tidak ada pelacakan status reservasi. Pelanggan atau staf sering bingung, ini reservasinya masih aktif atau udah selesai, apa udah dibatalkan. Di sistem kita nanti statusnya jelas, pending, confirm, in progress, complete, atau cancel. Jadi semua orang di restoran bisa tahu kondisi terkini tanpa perlu nanya-nanya. Nah, itu dia masalah-masalah yang mau kita selesaikan. Selanjutnya ada slide ke-6, yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Ini adalah fitur-fitur inti dari sistem reservasi restoran terintegrasi. Yang pertama ada fungsi manajemen pelanggan. Sistem harus dapat mendaftar dan menyimpan data lengkap pelanggan seperti ID, nomor telepon, dan email. Hal ini penting untuk layanan berulang dan strategi pemasaran. Yang kedua ada manajemen meja. Sistem harus mampu mengelola semua informasi mengenai meja, termasuk kapasitas setiap meja, misalnya meja untuk 2, 4, atau 6 orang, dan status ketersediaan meja tersedia sudah digunakan atau perlu dibersihkan. Yang ketiga adalah manajemen reservasi, merupakan fungsi inti yang memungkinkan staf restoran untuk membuat reservasi baru, mengubah detail reservasi yang sudah ada, waktu, jumlah orang, membatalkan reservasi, dan melihat daftar lengkap reservasi yang telah dibuat. Yang keempat itu ada penjadwalan otomatis. Sistem harus memiliki logika untuk secara otomatis memeriksa jadwal reservasi yang ada dan menyarankan meja mana saja yang tersedia sesuai dengan permintaan, waktu, dan kapasitas yang diajukan pelanggan. Hal ini mengatasi kesulitan pelacakan kesediaan meja manual. Selanjutnya ada manajemen pembayaran. Sistem harus dapat mencatat semua detail pembayaran, termasuk metode pembayaran yang digunakan seperti tunai, kartu, atau digital, dan total pembayaran yang terkait dengan suatu reservasi. Ini mengintegrasikan proses pembayaran yang sebelumnya terpisah. Selanjutnya ada manajemen staff. Sistem memungkinkan manajer atau admin untuk menciptakan staff tertentu seperti pelayan atau hostess yang akan bertanggung jawab atau menangani reservasi tertentu. Yang terakhir ada pelaporan. Sistem harus dapat menghasilkan laporan secara periodik atau harian atau bulanan. Laporan ini mencakup statistik penting seperti tingkat penggunaan meja dan total pendapatan yang dihasilkan, membantu admin atau manajer dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional menjelaskan bagaimana sistem harus bekerja. Ini berkaitan dengan kualitas dan batasan sistem. Yang pertama ada keandalan. Sistem harus bekerja dengan stabil dan tersedia saat dibutuhkan, meminimalkan downtime atau kebakaran sistem saat reservasi sedang diproses. Yang kedua ada kemudahan pengguna. Sistem harus memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami, terutama bagi staf restoran, agar proses pemrosesan reservasi dan pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga itu ada kinerja. Sistem harus merespon dengan cepat. Misalnya, sistem harus dapat menampilkan ketersediaan meja secara real time tanpa lag saat staf mencari meja yang tersedia. Yang keempat itu ada keamanan. Data pelanggan atau email dan telepon dan data transaksi pembayaran harus terlindungi dari akses yang tidak sah. Yang kelima itu adalah skalabilitas. Sistem harus mampu menangani peningkatan volume reservasi dan data pelanggan di masa depan tanpa penurunan kerja yang signifikan. Yang keenam itu ada integritas data. Data yang disimpan harus konsisten antar entitas, misalnya data reservasi harus selalu cocok dengan status meja dan catatan pembayaran yang terkait untuk mencegah inkonsistensi data.
Selanjutnya ada aktor atau pengguna sistem. Slide ini mengidentifikasikan pihak-pihak yang akan berinteraksi langsung dengan sistem dan menjelaskan peran mereka. Yang pertama itu ada pelanggan. Aktor itu aktor eksternal. Perannya meliputi melakukan reservasi baik secara online melalui aplikasi atau offline melalui telepon atau langsung, melihat status reservasi mereka dan membatalkan pesanan jika diperlukan. Yang kedua ada staf restoran. Aktornya aktor internal yang beroperasi sehari-hari. Mereka bertanggung jawab untuk memproses reservasi, memasukkan data pelanggan dan memilih meja, mengelola meja atau mengubah status meja, mencatat pembayaran dan memberikan layanan kepada pelanggan. Yang terakhir itu ada admin atau manajer. Aktornya itu aktor internal dengan hak akses tertinggi. Mereka mengolah data master seperti daftar meja dan daftar staff, melihat dan menganalisis laporan penggunaan dan pendapatan serta melakukan pengaturan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada skenario penggunaan. Skenario penggunaan ini menjelaskan langkah-langkah detail bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama, use case, membuat reservasi. Skenario ini menunjukkan proses lengkap dari pemesanan hingga penyelesaian reservasi. Yang pertama itu ada identifikasi pelanggan, yaitu pelanggan memberikan data diri seperti nama dan kontak. Sistem mengecek apakah pelanggan tersebut sudah terdaftar di database. Yang kedua itu ada input kebutuhan, yaitu staf memasukkan detail reservasi yang diminta seperti tanggal, waktu, dan jumlah orang. Yang ketiga itu ada saran meja. Sistem menjalankan fungsi penjadwalan otomatis dan penampilan meja mana saja yang tersedia sebelum di booking dan memiliki kapasitas yang sesuai. Keempat itu konfirmasi meja. Staf memilih salah satu meja yang disarankan dan mengonfirmasi pemesanan tersebut. Yang kelima ada pembaruan status. Sistem segera mencatat reservasi dan mengubah status meja yang dipilih menjadi terisi atau terreservasi. Keenam itu ada penugasan staf. Staf dapat menetapkan petugas atau pelayan yang bertanggung jawab atas meja tersebut. Yang terakhir itu udah selesai. Setelah pelanggan selesai makan, staf mencatat pembayaran, lanjut ke use case berikutnya dan mengubah status reservasi menjadi selesai. Yang kedua ada use case atau pelanggan melakukan pembayaran. Skenario ini berfokus pada fungsi manajemen pembayaran. Yang pertama itu ada pilih reservasi. Staf mengidentifikasikan dan memilih entry reservasi yang tagihannya akan dibayar. Yang kedua ada input transaksi. Staf memasukkan total pembayaran, misalnya jumlah yang dibayar pelanggan dan metode pembayaran yang digunakan tunai, kartu, dan digital. Yang ketiga ada pencatatan. Sistem mencatat detail transaksi pembayaran tersebut. Yang terakhir ada pembaruan status. Jika semua tagihan sudah selesai, sistem akan mengubah status reservasi terkait misalnya dari sedang berjalan menjadi telah dibayar atau selesai. Selanjutnya kami akan melanjutkan dengan penjelasan ERD yang menunjukkan struktur database, relasi antar tabel, dan bagaimana data mengalir dalam sistem. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem ERD dari reservasi restoran. ERD ini menggambarkan struktur basis data untuk sistem reservasi restoran terintegrasi. Terdapat 5 entitas utama yang saling berhubungan untuk mendukung alur bisnis reservasi, pelayanan, dan pembayaran. Yang pertama, ini ada reservasi pelanggan yang berfungsi untuk menyimpan data identitas pelanggan dengan atribut ID pelanggan sebagai primary key-nya, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan email. Yang kedua ada entitas meja yang berfungsi untuk mengelola informasi fisik dan status meja di restoran dengan atribut ID meja sebagai primary key, kapasitas untuk mengetahui jumlah kursinya, lalu ada status apakah meja yang dipilih itu tersedia, ditempati, reservasi atau tidak aktif. Selanjutnya ada yang ketiga itu entitas staff. Entitas staff untuk mencatat data karyawan yang menangani reservasi dan pelayanan dengan atribut ID staff sebagai primary key, nama, dan posisi si staffnya, misal pelayan, kasir, atau manajer. Yang keempat ada entitas reservasi yang merupakan inti dari sistem untuk merekam setiap pemesanan meja oleh pelanggan dengan atribut ID reservasi sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key ke entitas pelanggan, ID meja sebagai foreign key ke entitas meja, ID staff sebagai foreign key ke entitas staff, tanggal reservasi, meja, dan status. Status ini misalnya pending, confirm, cancel, atau complete. Yang kelima ada entitas pembayaran.
Ini untuk mencatat transaksi pembayaran yang terkait dengan reservasi dengan atribut ID pembayaran sebagai primary key, ID reservasi sebagai foreign key ke entitas reservasi. Metode pembayaran meliputi tunai, kartu atau digital, lalu total atau jumlah pembayarannya. Selanjutnya untuk hubungan relasi antar entitasnya, yang pertama pelanggan ke reservasi. Ini hubungannya one to many karena satu pelanggan dapat melakukan banyak reservasi. Yang kedua meja ke reservasi. Ini one to many karena satu meja dapat digunakan untuk banyak reservasi pada waktu yang berbeda. Yang ketiga itu hubungan staff dengan reservasi. Hubungannya itu yaitu hubungan kardinalitasnya yaitu one to many. Jadi satu staff dapat menangani banyak reservasi. Atau reservasi dapat diatur, banyak reservasi dapat diatur oleh satu staff. Yang keempat itu hubungan reservasi dengan pembayaran. Hubungannya yaitu one to one karena satu reservasi hanya dapat dimiliki atau hanya dapat memiliki satu pembayaran. Untuk alur data dalam sistemnya, yang pertama itu pelanggan mendaftar atau diidentifikasi. Lalu staff membuat reservasi dengan menghubungkan ID pelanggan, ID meja, ID staff, meja dan tanggal. Lalu meja statusnya berubah menjadi dipesan. Setelah pelanggan selesai makan, pembayaran dicatat dan terkait dengan ID reservasi yang ada di entitas reservasi. Lalu status reservasi berubah menjadi selesai dan status meja kembali tersedia. Dengan struktur ini, sistem data menghindari double booking, mengelola kapasitas meja dengan optimal, dan menyediakan database yang terstruktur untuk analisis bisnis lebih lanjut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan table relational modelnya. Pada table relational model ini menggambarkan struktur database untuk sistem reservasi yang reservasi restoran. Ada 5 tabel utama yang masing-masing memiliki atribut dan kunci primary key. Yang pertama ada tabel pelanggan. Pada tabel ini menyimpan data tentang pelanggan yang melakukan reservasi. Dan di dalam kolom tabel pelanggan ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID pelanggan sebagai primary key. Ini adalah mengidentifikasi kode unik untuk setiap pelanggan. Yang kedua ada nama untuk mengetahui nama pelanggan, nama lengkap pelanggan. Selanjutnya ada telepon sebagai mengetahui nomor telepon pelanggan. Selanjutnya ada email untuk mengetahui alamat email pelanggan. Selanjutnya ada table staff. Pada table staff ini menyimpan data tentang staff yang memungkinkan terlibat dalam proses reservasi atau layanannya. Dan di dalam kolom staff ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID staff sebagai primary key. Ini sebagai pengidentifikasi kode unik untuk setiap staff. Selanjutnya di sini ada nama staff. Pada nama staff diberikan nama lengkapnya. Pada posisi selanjutnya ada posisi. Pada posisi diberikan jabatan atau posisi staff sebagai pelayan. Pada table staff reservasi yaitu one to many. Seorang staff dapat menangani banyak reservasi, tetapi satu reservasi hanya bisa ditangani oleh satu staff. Selanjutnya ada table meja. Table ini menyimpan data tentang meja yang tersedia untuk reservasi. Dan di dalam kolom meja ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID meja sebagai primary key, sebagai pengidentifikasi kode unik untuk setiap meja. Selanjutnya ada kapasitas untuk jumlah maksimum orang yang dapat ditampung oleh meja tersebut. Yang selanjutnya ada status itu untuk mengetahui kondisi meja, apakah meja tersedia atau terisi atau sedang dibersihkan. Untuk meja reservasi yaitu one to many, satu meja dapat dipesan untuk banyak reservasi, tentu saja pada waktu yang berbeda, tetapi satu reservasi hanya untuk satu meja. Selanjutnya ada table reservasi. Pada tabel ini adalah inti dari sistem penyimpan detail setiap reservasi yang dibuat.
Dan pada kolom reservasi ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID reservasi sebagai primary key atau kunci utama untuk mengidentifikasi kode unik untuk setiap reservasi. Yang kedua ada foreign key dari ID pelanggan, merujuk ke ID pelanggan pada tabel pelanggan, menunjukkan pelanggan mana yang membuat reservasi. Yang kedua sebagai foreign key ada ID staff yang merujuk ID staff dari tabel staff sebelumnya, menunjukkan staf mana yang mungkin memproses atau menangani reservasi tersebut. Selanjutnya ada ID meja sebagai foreign key, merujuk pada ID meja di tabel meja sebelumnya, menunjukkan meja mana yang ingin dipesan. Selanjutnya ada status. Pada status reservasi ini, misalnya sudah dikonfirmasi, tertunda, atau dibatalkan, atau selesai. Selanjutnya ada tanggal reservasi. Pada tanggal reservasi, biasanya tabel ini menyimpan data tentang waktu dan spesifik tanggal reservasi. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Tabel ini menyimpan data tentang transaksi pembayaran terkait dengan reservasi. Dan di dalam tabel pembayaran ada beberapa atribut. Yang pertama ada primary key, yaitu ID pembayaran. Ini biasanya mengidentifikasi kode unik untuk setiap pembayaran. Selanjutnya ada foreign key dari ID reservasi, merujuk ke ID reservasi di tabel reservasi, menghubungkan pembayaran ini dengan reservasi yang sesuai. Selanjutnya ada atribut metode pembayaran. Biasanya cara pembayaran yang digunakan misalnya kayak tunai, kartu kredit, transfer. Terus atribut terakhir ada total pembayaran. Jumlah ini jumlah total uang yang akan dibayarkan. Hubungan dari tabel reservasi ke pembayaran yaitu one to one. Karena dalam satu reservasi atau transaksi hanya menghasilkan satu pembayaran tunggal. Selanjutnya pada tabel pelanggan, kardinalitasnya itu one to many. Seorang pelanggan dapat membuat banyak reservasi, tetapi satu reservasi hanya dibuat oleh satu pelanggan. Sekarang kita akan masuk ke MySQL untuk menginput database dari reservasi restoran yang akan kami buat. Jadi kita langsung ke examiner. Lalu kita start MySQL-nya, lalu buka ke shell atau CMD. Kita login terlebih dahulu untuk MySQL-nya. MySQL root enter. Nah, kita sudah login ke MySQL-nya. Sekarang kita buat database-nya dengan create database reservasi restoran titik koma enter. Sekarang kita akan show database yang telah kita buat dengan show database. Nah, database-nya sudah masuk untuk reservasi restoran. Use reservasi restoran titik koma. Nah, sekarang sudah terbuat. Sekarang kita sudah masuk ke reservasi restorannya. Sekarang kita create table yang pertama, yaitu create table pelanggan. Yang pertama, field yang pertama ID pelanggan in 10, nggak usah langsung not null karena dia primary key, pakai primary key. Terus kita pakai auto incremation agar ID pelanggan terinput secara otomatis. Auto increment, koma, enter. Terus nama pakai tipe data chart, karakternya 50, 0, koma, enter lagi. Lalu field telepon
menggunakan varchar. Varchar 13 karakter. Terus kita agar teleponnya tidak berbeda, kita pakai unik. Tidak ada yang sama, pakai unik. Sekarang lanjut ke email, menggunakan tipe data varchar yang 50 karakter, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita lihat tipe data pelanggannya menggunakan dash pelanggan, titik koma. Nah, sudah terinput. Sekarang kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu create table staff. Create table staff, buka kurung, pakai ID staff untuk primary key. Not null, primary key, lalu auto increment, koma, field yang kedua, nama, varchar 50 karakter, menggunakan auto juga, koma, posisi staff varchar 50, tutup kurung, titik koma. Sudah berhasil. Sekarang kita lihat tipe data yang sudah dibuat dari staff. Nah, kita dash staff. Nah, sudah masuk. Sekarang kita buat tabel yang ketiga, yaitu create table meja. Lalu ID meja sebagai primary key dengan menggunakan tipe data int, not null, primary key, juga auto increment, koma. Field yang kedua, kapasitas, menggunakan varchar 10, not null, koma, status, varchar, not null juga, terus titik koma. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita lihat tipe data dash meja. Nah, sudah berhasil juga dimasukkan. Sekarang kita lanjut ke tabel berikutnya. Create table reservasi, ID reservasi sebagai primary key, menggunakan tipe data int, karakter 10, not null, dan juga auto increment. Nah, field yang kedua kita masukkan lagi ID pelanggan, int, not null, lalu lanjutnya ID staff, int 10, dan juga not null. Yang kedua selanjutnya ID meja, int 10, not null juga, koma. Lanjutnya status varchar, tipe data varchar juga not null. Lihat lagi tanggal reservasi, menggunakan tipe data datetime dan juga menggunakan default current timestamp agar saat di input menggunakan tanggal dan jam yang di input.
Menggunakan not nol juga, koma. Lalu masukkan foreign key-nya, yaitu dari pertama ID pelanggan, dari tabel pelanggan, nah, referensiesnya yaitu dari tabel pelanggan, tentunya ID pelanggan, koma. Foreign key-nya ID staff, referensiesnya staff dari tabel staff, dan juga dari field ID staff. Lanjut, foreign key selanjutnya dari foreign key ID meja. Lalu referensiesnya meja. Ini ada yang salah nih. Kita ulangi lagi. Tabel reservasi, ID reservasi, ID pelanggan, ID staff, ID meja, status varchar, tanggal reservasi, foreign key yang kedua. Lanjut, foreign key yang ketiga. Nah, ini ada yang salah karena kurungnya belum ditutup lagi. Enter. Nah, kita dash reservasi agar kita agak mau ngecek lagi ya. Nah, sudah sesuai. Lalu lanjut tabel yang terakhir, yaitu create table pembayaran. ID pembayaran sebagai primary key-nya menggunakan tipe data INT, karakter 10, not primary key, auto increment, koma. Field yang kedua, ID reservasi sebagai foreign key, INT 10, not null, koma. Yang field ketiga yaitu metode pembayaran varchar 100 karakter, not null, koma. Lanjut, total pembayaran menggunakan tipe data INT, karakter 10, not null, koma. Masukkan foreign key-nya agar terhubung. Foreign key dari ID reservasi, referensiesnya dari tabel reservasi, ID reservasi, tutup kurung lagi, titik koma, enter. Nah, sudah masuk. Lalu sekarang kita dash dari tabel pembayaran. Nah, sudah selesai. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cakra untuk insert data di setiap tabel. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan tugas MySQL dari Rehan ya. Kita akan menggunakan teknik insert untuk menginput data-datanya. Oke, langsung kita masukin insert info pelanggan. Dan kita panggil nama, koma, telepon, koma, email. Oke. Langsung kita lanjutin lagi di sini. Langsung kita klik values, spasi. Oke, langsung kita tanda kutip Andi, koma, langsung nomor teleponnya iya, titik koma, kita kasih sansan lah, email sansan sdsd.com apa ya, dan juga email. Oke, kita koma, langsung kita enter. Selanjutnya kita buka kurung dulu, tanda kutip, langsung lanjut ke namanya, input namanya Budi. Sekarang nomor teleponnya 098788767765. Apa?
tanda kutip, koma, tanda kutip, Jai. Oke, email kita Jai ya. Tadi Sansan, sekarang Jai. asdsd.com, tanda kutip, koma. Oke, selanjutnya namanya yaitu Caca. Oke, koma. Nomor teleponnya kita input, iya, ngasal aja nggak apa-apa. Oke, koma. Email sekarang Caci Cici lah, asdsd.com. Langsung kita tutup kurung. Oke, titik koma, enter. Bismillah, cek lagi. Alright. Oke, ini berhasil bagian dari input pelanggan. Sekarang selanjutnya kita cek lagi dari tabel apa lagi ya? Kita select dulu. Select from pelanggan. Titik koma, enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi udah kita input, jadi bisa dilihat inputan kita. Kita cek dulu ya dari dex staff, koma. Oh, nah udah ada kelihatan ya. Kita langsung insert into staff. Lagi kita panggil spasi, kita panggil apa lagi nih? Buah kurung. Kita panggil nama, koma. Posisinya tutup kurung, udah 2 aja cukup, 2. Kita panggil enter, langsung kita masukin input dari keduanya. Oke, kita masukin seperti biasa pakai values dan dikasih tanda kutip. Langsung kita kalau nama siapa ya? Mau itu Rafli ya, Rafli, koma, tanda kutip, posisinya kasir, di koma, tutup kurung. Oke, langsung koma lagi, enggak, kan 2 doang, tutup kurung, titik lanjut lagi, kita input namanya lagi, kita input Ardi, tanda kutip, koma, tanda kutip lagi, posisinya sebagai waiters tuh double T atau double I ya? Double S, waiters, nah, tanda kutip, titik kurung, titik koma, koma kita beli 3 aja, 3. Oke, buah kurung, kita masih nama siapa lagi? Jeremy. Oke, tanda kutip, manajer sebagai manajer aja, tanda kutip, tutup kurung, titik koma. Oke, down. Oke, coba kita select dulu apakah udah terinput. Select staff, select from staff, titik koma, jangan lupa enter. Oke, bisa dilihat ini 3 sudah masuk ya, dari Rafli, Ardi, dan Jeremy. Coba kita dash dulu ya, dash meja, boleh. Enter. Baik, kita langsung lanjut ke insert into meja. Kita ketik insert into meja. Langsung kita masukin kapasitas, status. Kita lihat dulu tabelnya, ininya, ID-nya, values. Oke, tanda kutip, kapasitasnya kutip 4, tanda kutip. Oke, status mejanya tuh kosong, bagus. Langsung kita tutup, kita langsung koma, enter. Selanjutnya kita panggil yang 2 bangku itu, kita masukin. Kalau ini terisi, jangan lupa kutip, tutup kurung, titik koma. Nice. Oke, sudah terinput. Coba kita lihat dulu. Select bintang from meja, titik koma. Nah, sudah terinput lagi ya di mejanya ya. Oke, selanjutnya kita cek dulu tabel pelanggan udah, staff udah, meja udah. Oke, kita lihat. Oke, insert into reservasi. Kita panggil ID pelanggan sama ID staff. Oke, dan ID meja juga kita panggil.
dan statusnya. Dan udah, oke, status saya sudah tinggal titik koma. Values kita isi ID pelanggannya berapa tadi, kita lihat di atas. ID pelanggannya kita panggil si Andi nomor 1, nggak usah pakai tanda kutip sih, 1 aja, 1, koma. Coba kita lihat ini ID-nya berapa lagi nih. ID staffnya kita panggil yang nomor 1 juga. Oke, kita lihat atas lagi. Kita panggil kedua, ini untuk ID mejanya dan statusnya adalah pakai tanda kutip, oke, tutup kurung. Nanti koma dulu. Koma, lanjut. Dua kurung. Kita ganti 2 kayak tadi, 2, 1, 2. Tanda kutip terisi, tanda kutip lagi, tutup kurung, titik koma, enter. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terus lagi coba kita select tanda bintang from reservasi. Apakah sudah terinput atau tidak, titik koma. Bentar. Oke, sekarang kita lihat sudah terinput dari reservasinya. Selanjutnya kita ya dulu, kita dex. Selanjutnya terakhir yaitu pembayaran tipe pembayaran, titik koma. Oke, di sini ada pembayaran, diferensiasi metode pembayaran. Oke, insert into pembayaran, 2 kurung. Ada ID reservasi kita panggil, dan metode pembayaran kita panggil juga, koma, dan total pembayaran kita panggil juga. Oke, enter aja. Oke, jangan lupa values, 2 kurung, kita masukin ID reservasinya, yaitu kita lihat dulu ID reservasinya, kita panggil 1, koma, kita input lagi untuk metode pembayarannya, tanda kutip cash, pembayaran lewat cash ya, kita masukin ya, koma, total pembayarannya kita kasih 150, nggak pakai titik koi, 150.000. Oke, tutup kurung, koma. Selanjutnya kita buka kurung lagi, kita panggil yang kedua, kita input yang kedua. Pembayarannya kita pakai isi debit, dan untuk total pembayarannya kita masukin berapa ya, 120 deh, 10.000. Oke, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, sudah terinput. Coba kita lihat di select bintang from pembayaran, titik koma. Oke, sudah terinput. Jadi sudah satu tabel itu sudah kita input lewat insert ya teman-teman. Oke, sekarang sudah selesai dari insert. Jadi di ujung tugas MySQL dari kelompok kami itu dari insert, dan alhamdulillah berjalan stabil dan tidak ada yang salah. Tadi bagian atas salah, jadi ada bagian pastinya kita crop ya. Jadi dari sini kita cukup sekian dari tugas kami dari presentasi video ini. Jadi bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.